Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan beberapa faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang. Penjelasan mengenai bagaimana faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kualitatif atau kuantitatif charge dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan output per kapita. Produk domestik bruto merupakan total nilai pasar atau total market value dari barang-barang akhir dan jasa-jasa atau final goods and services yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu, biasanya dihitung dalam 1 tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional real pada 1 tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Pada teori-teori pembangunan ekonomi kita, pada kali ini kita akan membahas teori-teori yang sangat dibutuhkan di dalam melakukan perencanaan pembangunan ekonomi. Mari kita ikuti bersama semua teori-teori tersebut. Saudara sekalian, Joseph Alois Schumpeter lahir pada 8 Februari 1883 di Austria. Schumpeter memulai studinya di bidang hukum pada University of Vienna pada tahun 1906. Dia menyelesaikan program doktornya di bidang ilmu ekonomi di bawah bimbingan seorang tokoh neoklasik sekaligus pakar teori tentang modal, yaitu Eugen von Bombaweg. Pada tahun 1909, dia diangkat sebagai guru besar di bidang ilmu ekonomi dan pemerintahan pada University of Zesnowitz pada tahun 1919 sampai 1920. Dia dipercaya menjadi Menteri Keuangan Austria, kemudian pada tahun 1920 sampai 1924 menjalani karirnya sebagai Presiden Brederman Bank, salah satu bank swasta terkemuka di Austria pada masa itu. Schumpeter ini dikatakan sebagai seorang yang pertama mengkaji mendalami teori pertumbuhan ekonomi, di mana salah satu tulisannya diterbitkan pada tahun 1911 dan kemudian pada tahun 1934. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Theory of Economic Development. Tema mengenai pertumbuhan ekonomi juga dibahas dalam bukunya yang berjudul Capitalism, Socialism, and Democracy tahun 1943. Di sisi lain, Schumpeter ini sebagai salah satu pendiri Econometric Society. Cara analisis Schumpeter sangat jauh dari kesan matematis. Dia mengkombinasikan pemahamannya yang mendalam di bidang sosial dengan teori-teori ekonomi konvensional. Maka tidak heran jika Karl Marx dan Max Weber pun menjadi acuan utama pemikirannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai karya-karya seperti On the Concept of Social Value, The Sociology of Imperialism, Max Weber Work, Social Creation in an Ethnically Homogeneous Environment, dan The Communist Manifesto in Sociology and Economics. Schumpeter bukanlah seorang ekonom textbook. Dia lebih cenderung dikategorikan sebagai ekonom praktis, di mana sebuah pemikiran diformulasikan menjadi serangkaian kebijakan dan strategi. Dan saat ini beberapa pemikiran Schumpeter
di bidang kebijakan ekonomi, kebijakan industri, dan strategi inovasi begitu terasa. Terlebih setelah diterbitkan The Competitive Advantage of Nations, Michael Porter di tahun 1990. Porter menggunakan buku pikiran Schumpeter tentang peranan inovasi yang dilakukan oleh para entrepreneurs dalam pembentukan daya saing. Schumpeter wafat pada tanggal 8 Januari 1950, tepat 1 bulan sebelum dia merayakan ulang tahunnya yang ke-67. Di mana teori-teori yang sangat besar yang dibangun oleh Schumpeter ini, dia lebih memilih sistem kapitalisme. Dia beranggapan bahwa sistem yang paling baik menciptakan pembangunan ekonomi adalah sistem kapitalisme ini, namun dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami stagnasi. Lalu bagaimana sesungguhnya teori-teori ini dibangun oleh Schumpeter sehingga banyak mempengaruhi pola perekonomian di pembangunan ekonomi di seluruh dunia? Kita ikuti berikut. Pokok pikiran yang diungkap oleh Schumpeter ini yang kemudian menjadi faktor utama penyebab perkembangan ekonomi, di mana proses inovasi oleh inovator atau wira swasta atau entrepreneur ini sesungguhnya dijelaskan oleh Schumpeter ini, di mana salah satu pendapat Schumpeter yang menjadi landasan teori pembangunan adalah adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun Schumpeter meramalkan bahwa dalam jangka panjang, sistem kapitalisme akan mengalami kejumutan atau stagnan. Pendapat ini sama dengan pendapat kaum klasik. Sekarang bagaimana tentang proses perkembangan ekonomi? Menurut Schumpeter, faktor utama menyebabkan pembangunan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau pengusaha atau entrepreneurs. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneurs, dan kemajuan ekonomi tersebut dapat dimaknai sebagai peningkatan output total masyarakat. Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, meskipun keduanya merupakan sumber peningkatan output masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam faktor teknologi produksi itu sendiri. Misalnya, kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal ataupun penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya perubahan pada teknologi produksi yang lama. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh adanya inovasi yang disebabkan oleh para pengusaha. Inovasi di sini bukan hanya berarti perubahan yang radikal dalam hal teknologi. Inovasi dapat juga direpresentasikan sebagai penemuan produk baru, bisa juga dalam bentuk pembukaan pasar baru, dan lain sebagainya. Inovasi tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dari sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para pengusahanya. Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang setiap orang untuk menciptakan hal-hal yang baru atau yang biasa kita sebut dengan istilah inovasi. Dan lingkungan yang paling cocok untuk itu adalah lingkungan masyarakat yang menganut paham laissez-faire. Bukan dalam masyarakat sosialis ataupun komunis yang cenderung mematikan kreativitas penduduknya. Dalam masyarakat yang menganut mekanisme pasar, besarnya insentif yang akan diterima seseorang karena adanya penemuan-penemuan baru lebih besar dibanding dengan insentif yang diterima oleh masyarakat sosialis. Oleh karena itu, di kota kita bisa merasakan bagaimana perubahan ekonomi begitu cepat dibanding dengan di desa. Karena di kota mereka lebih agresif, mereka lebih
haus dengan inovasi-inovasi, sedangkan di desa bersifat stagnan. Pembangunan ekonomi berawal pada suatu lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang menunjang adanya kreativitas para pengusaha. Adanya lingkungan yang menunjang kreativitas akan mampu melahirkan beberapa pengusaha perintis atau pionir yang mencoba menerapkan ide-ide baru mereka dalam kehidupan ekonomi. Cara berproduksi baru, produk baru, bahan mentah, mekanisme baru, dan lain sebagainya. Mungkin tidak semua pengusaha perintis tersebut akan menemui sukses dalam inovasinya. Bagi pengusaha perintis yang menuai sukses dalam inovasi tersebut, dia akan memperoleh keuntungan monopoli atas buah kreativitasnya. Karena di mata konsumen, belum ada pengusaha lain yang melakukan terobosan seperti yang dia lakukan. Namun, perlu untuk ingat bahwa posisi monopoli tersebut tidak akan bertahan lama karena hal yang senantiasa menyertai inovasi adalah adanya imitasi. Seorang inovator akan terus-menerus berada di atas apabila dia selalu melakukan improvisasi atas inovasi-inovasi terdahulu. Posisi monopoli ini akan menghasilkan keuntungan di atas keuntungan normal yang diterima oleh para pengusaha yang tidak melakukan inovasi. Keuntungan monopolistis ini merupakan imbalan bagi para investor atau inovator dan sekaligus juga merupakan rangsangan bagi para calon inovator. Nah, menurut Schumpeter, inovasi ini mempunyai 3 pengaruh. Yang pertama, di mana inovasi akan diperkenalkan teknologi baru. Yang kedua, inovasi akan menimbulkan keuntungan lebih atau keuntungan monopolistis yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi modal. Yang ketiga, inovasi akan selalu diikuti oleh timbulnya proses peniruan atau imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi baru tersebut atau produk-produk baru tersebut. Proses peniruan imitasi tersebut pada akhirnya akan diikuti oleh investasi atau akumulasi modal oleh para peniru atau imitator tersebut. Proses peniruan ini akan berpengaruh pada 2 hal, yaitu yang pertama, menurunnya keuntungan monopolistis yang dinikmati oleh para inovator, dan yang kedua, adanya penyebaran teknologi baru atau technological dissemination di dalam masyarakat sehingga teknologi tersebut tidak lagi menjadi monopoli bagi pencetusnya. Kalau kita tahu, pada asalnya orang menyebut bahwa alat inovasi yang dimunculkan untuk menyedot air dari bawah sumur ke atas untuk masuk ke bak kolam, maka produksi pertama yang dikenal adalah produksi sanyo. Maka semua orang rame-rame menyebutnya dengan mesin yang sama dengan sanyo. Kemudian sepeda motor di Indonesia rame-rame yang pertama kali diperkenalkan adalah produk Honda yang paling marak ya. Lalu kemudian ada masyarakat yang menyebutkan semua kendaraan sepeda roda 2 itu adalah dengan istilah Honda. Nah, keseluruhan proses yang telah dijelaskan tadi akan mampu meningkatkan output masyarakat dan secara keseluruhan merupakan proses pembangunan ekonomi. Dan menurut Schumpeter, sumber kemajuan ekonomi yang paling penting adalah pembangunan ekonomi, bukan pada pertumbuhan ekonomi. Schumpeter membedakan pengertian inovasi dan invensi atau penemuan. Jadi perlu kita cermati antara inovasi dan invensi atau istilah lain disebut dengan penemuan. Seseorang yang menemukan mesin uap dapat disebut sebagai seorang inventor atau penemu, tetapi bukan inovator. Pengusaha yang pertama kali mendirikan perusahaan kereta api adalah inovatornya. Dengan kata lain, inovasi adalah penerapan pengetahuan teknologi di dunia bisnis dan kemasyarakatan
Jadi seorang inovator belum tentu inventor atau dia adalah orang yang melakukan, begitu pula sebaliknya. Menurut Schumpeter, ada 5 macam kegiatan yang dapat dikelompokkan sebagai inovasi. Yang pertama, diperkenalkan produk baru yang sebelumnya belum ada. Yang kedua, diperkenalkannya cara berproduksi baru. Yang ketiga, pembukaan daerah-daerah pasar baru. Yang keempat, penemuan sumber-sumber bahan mentah baru. Yang kelima, perubahan organisasi industri sehingga tercipta efisiensi dalam industri. Ada 2 prasyarat yang memungkinkan untuk tercipta sebuah inovasi, yaitu yang pertama, harus tersedia cukup calon-calon pelaku inovasi atau inovator dan entrepreneurs di dalam masyarakat. Yang kedua, harus ada lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang dapat merangsang semangat inovasi dan pelaksanaan ide-ide untuk berinovasi. Sedangkan yang dimaksudkan dengan inovator atau entrepreneur adalah orang-orang yang terjun dalam dunia bisnis yang mempunyai semangat dan keberanian untuk menerapkan ide-ide baru menjadi kenyataan. Seorang inovator biasanya berani mengambil risiko atau risk taker karena memang ide-ide baru tersebut belum pernah diterapkan sebelumnya. Ada 2 alasan yang menurut saya yang menyebabkan mereka berani mengambil risiko. Yang pertama, adanya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan monopolis jika usahanya berhasil, dan yang kedua, adanya semangat dan keinginan pada diri mereka untuk bisa mengalahkan pesaing-pesaing mereka melalui ide-ide baru. Jelas bahwa seorang inovator atau entrepreneurs menurut Schumpeter bukanlah sekedar pengusaha atau wirausaha biasa. Hanya mereka berani mencoba dan melaksanakan ide-ide baru yang dapat disebut sebagai seorang entrepreneurs. Menurut Schumpeter, pengusaha yang hanya mengelola secara rutin perusahaannya bukanlah seorang entrepreneur, namun hanyalah seorang manajer. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kunci dalam proses inovasi adalah adanya lingkungan yang menunjang terjadinya inovasi tersebut. Sistem kapitalis yang didukung oleh adanya kebebasan dalam berusaha dan lembaga-lembaga sosial politik yang dinamis merupakan lingkungan yang paling subur bagi tumbuhnya inovator dan inovasi. Hanya dalam sistem inilah Schumpeter semangat bermotivasi atau berinovasi paling tinggi. Menurutnya ada 2 faktor yang menunjang terasanya inovasi. Yang pertama, adanya cadangan ide-ide yang relevan, dan yang kedua, adanya sistem perkreditan atau lembaga keuangan yang dapat menyediakan dana bagi para entrepreneur untuk dapat merealisasikan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Cadangan ide-ide baru merupakan hasil penemuan para inovator. Ada cadangan-cadangan yang baru melimpah menunjukkan adanya kelompok inovator yang cukup di dalam masyarakat dan adanya lingkungan ilmiah yang menunjang tercipta inovasi. Disinilah peran masyarakat ilmiah atau dunia akademisi yang dinamis sebagai salah satu unsur dari adanya inovasi. Maka sistem perkreditan pada lembaga keuangan yang ada juga berperan sebagai faktor penunjang bagi terwujudnya inovasi, karena sistem perkreditan berfungsi sebagai penyedia dana bagi mereka yang tidak memiliki dana namun mempunyai rencana penggunaan dana untuk melakukan inovasi. Tanpa adanya sistem kredit atau pembiayaan, hanya mereka yang mempunyai dana lah yang dapat menjadi inovator. Oleh karena itu, perlu adanya jalinan kerjasama yang erat antara penyedia dana dan calon inovator yang nantinya akan menciptakan sebuah pola pertumbuhan ekonomi yang sangat ideal. Maka dari itu, efisiensi industri merupakan hal yang harus segera dilakukan dalam konsep Schumpeter ini, di mana syarat terjadinya inovasi, ya tadi sudah saya sebutkan, ada 2 hal yang sangat penting.
di mana ada calon pelaku inovasi atau inovator dan wira swasta dalam masyarakat. Yang kedua, ada lingkungan sosial, politik, dan teknologi untuk merangsang semangat inovasi dan pelahan ide-ide untuk berinovasi. Pada era saat ini, untuk menciptakan calon pelaku inovasi bisa dengan dua pola. Yang pertama, bisa melakukan dengan pembelajaran secara formal seperti kuliah, seperti yang kita lakukan hari ini. Begitu pula dengan yang kedua, bisa juga dengan kursus-kursus atau pembelajaran non formal, di mana seseorang bisa menjadi inovator, dia melakukan pemagangan, mengikuti, meniru apa yang telah dilakukan keberhasilan orang-orang lain, yang kemudian dia mengembangkan menjadi seorang inovator atau wiraswastawa. Nah, di samping itu, lingkungan sosial juga harus mendukung, di mana siapa yang nanti akan menerima produk hasil inovasi, siapa yang akan menstimulus inovasi-inovasi baru. Ditambah lagi politik, kebijakan-kebijakan tentang pengembangan produk dan juga perlindungan produk ini juga sangat dipentingkan. Ditambah lagi dalam merubah sistem inovasi menjadi teknologi untuk merasa semangat inovasi juga sangat dimungkinkan. Maka pada era saat ini, terus komputer sudah sangat berjalan di mana-mana dan bisa menjadi ide-ide untuk berinovasi yang pada akhirnya menciptakan sebuah sistem yang saat ini kita bisa merasakan bagaimana pola efisiensi industri ini bisa terjadi. Ada dua faktor yang sangat menunjang sebuah daerah atau sebuah negara yang mereka ingin merubah menjadi daerah yang lebih modern. Yang pertama, harus tersedia cadangan ide-ide baru secara memadai. Jadi, suatu daerah atau suatu negara untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi pada industri atau pembangunan ekonomi ini, maka bagaimana ketersediaan alam yang ada harus mampu memunculkan ide-ide baru tentang inovasi-inovasi produk atau inovasi-inovasi barang ataupun inovasi-inovasi dalam menciptakan mekanisme-mekanisme ekonomi. Yang kedua, ada sistem perkreditan. Maka ketika inovasi ini berjalan, harus didukung oleh pembiayaan atau faktor pemodal yang di dalam fikih kita sebut dengan istilah mudorobah, musyarakah, dan lain sebagainya. Maka sistem yang sangat baik ini, sistem perkreditan semacam ini, hadir di masyarakat untuk menyediakan dana kepada entrepreneur sekaligus merealisir atau memunculkan ide tersebut menjadi kenyataan. Maka dalam hal ini sangat penting sekali keterlibatan berbagai pihak di dalam pembangunan ekonomi. Berikutnya adalah teori ketergantungan atau dependensia teori. Pertama kali berkembang di Amerika Latin pada tahun 1960 oleh Paul Baran. Menurut para penganut teori ini, fenomena keterbelakangan atau underdevelopment negara sedang berkembang terjadi ketika masyarakat prakapitalis tergabung atau incorporated ke dalam sistem ekonomi dunia yang kapitalistik. Mereka terjebak dalam perangkap ketergantungan dan dominasi negara-negara maju, sehingga mereka kehilangan otonominya dan pada akhirnya menjadi negara-negara pinggiran atau periferi. Pendekatan dependensia memandang ketergantungan negara sedang berkembang terhadap negara-negara maju merupakan akibat dari hubungan-hubungan struktural yang eksploitatif antara negara pusat ekonomi dan negara pinggiran. Pendekatan dependensia yang pada awalnya
amat populer di Amerika Latin, belakangan ini mendapatkan sambutan yang hangat seiring dengan diterbitkannya beberapa literatur tentang kisah para bandit ekonomi atau The Economic Hitman yang secara sengaja telah merusak tatanan ekonomi negara sedang berkembang. Tindakan negara-negara maju tersebut seringkali berujung pada krisis berkepanjangan yang mendera negara sedang berkembang. Hal ini sejalan dengan pemikiran pakar-pakar teori ketergantungan yang memandang adanya terorisme ekonomi dan konspirasi jahat dari negara-negara maju untuk tetap memiskinkan negara sedang berkembang. Salah satu tokoh yang paling menonjol pencetus teori ini adalah disebut Andre Gander Frank dalam salah satu tulisannya berjudul Capitalism and Underdevelopment in Latin America tahun 1169 menyatakan bahwa kontak antara negara-negara core atau negara-negara yang mereka sebagai pusat ekonomi dan negara-negara periferi atau negara yang terpinggirkan menyebabkan keterbelakangan di negara-negara yang ada. Kontak tersebut menyeret negara-negara terpinggirkan masuk ke dalam sistem kapitalisme dunia dan kemudian terperangkap di dalamnya. Untuk melengkapi pandangan mengenai proses keterbelakangan yang mendera negara-negara Amerika Latin, Andre Gander Frank dalam The Development of Underdevelopment tahun 1972 mengajukan 4 hipotesis. Yang pertama, di dalam struktur hubungan negara-negara pusat ekonomi akan berkembang pesat, sedangkan negara-negara pinggiran akan semakin terpuruk dengan adanya keterbelakangan. Yang kedua, negara miskin menjadi satelit bagi negara-negara maju, dapat mengalami perkembangan ekonomi yang pesat apabila mereka mampu melepaskan diri dari ikatan sistem kapitalisme dunia. Yang ketiga, sebagian besar negara-negara yang pada masa sekarang dikelompokkan sebagai negara-negara terbelakang adalah negara-negara yang pada masa lampau mempunyai hubungan yang erat dengan sistem kapitalisme dunia. Yang keempat, pertumbuhan pesat pada kawasan-kawasan latifundia merupakan hasil langsung dari dinamika dalam negeri di negara-negara tersebut. Sementara itu, Teotanio dos Santos tahun 1970, seorang pakar teori ketergantungan lainnya, mengklasifikasikan ketergantungan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, ketergantungan kolonial, di mana ketergantungan yang ditandai oleh bentuk hubungan perdagangan pada zaman penjajahan, di mana ketentuan-ketentuan kaum elit di dalam negeri atau para tuan tanah, pemilik modal, dan pengusaha, mereka saling beraliansi dengan pemerintahan kolonial dan kemudian mendominasi hubungan-hubungan ekonomi antara negara penjajah dan negara jajahan melalui sistem perdagangan monopoli yang dilengkapi dengan sistem monopoli penguasa tanah. Ya, mereka menguasai tanah dan lahan pertanian, pertambangan, dan tenaga-tenaga kerja oleh pemerintah kolonial. Inilah yang kemudian terjadi gerakan-gerakan ingin merdeka termasuk Indonesia yang pada masa pra-kemerdekaan kajian-kajian tentang ketergantungan kolonial ini juga menjadi pemicu untuk Indonesia menjadi negara merdeka. Yang kedua, ketergantungan industri keuangan atau industrial financial dependence, di mana ketergantungan industri keuangan dimulai pada akhir abad 19. Hal tersebut ditandai dengan adanya dominasi arus modal asing oleh negara-negara penjajah. Modal asing tersebut berwujud investasi secara besar-besaran pada sektor kunci di negara-negara jajahan. Konsekuensinya, struktur produksi di negara-negara jajahan tumbuh untuk melayani hasrat-hasrat negara-negara jajahan. Yang ketiga, ketergantungan teknologi industri atau industrial financial dependence, di mana ketergantungan teknologi industri berkembang setelah
Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia Kedua ini, di mana negara-negara maju melalui perusahaan-perusahaan multinasional, mereka melakukan investasi secara besar-besaran di sektor industri untuk memenuhi pasar dalam negeri di negara sedang berkembang. Hampir keseluruhan industri baru di negara sedang berkembang, secara teknis produksi sangat tergantung pada negara-negara maju. Dan inilah yang pernah dialami oleh Indonesia, di mana setelah Indonesia merdeka, ketergantungan kepada negara-negara maju, negara-negara yang sudah berkembang, negara-negara maju ini sangat tinggi sekali. Maka pendekatan ini sebenarnya terpecah dalam beberapa aliran pemikiran, yang mana namun semua aliran pemikiran tersebut dapat dibagi ke dalam 3 aliran pemikiran yang besar. Jadi yang pertama ada model ketergantungan neokolonial, ada model paradigma palsu, ada tesis pembangunan dualistik. Saudara sekalian, bagaimana sekarang konsep ekonomi pembangunan dalam Islam? Kita telah mengkaji beberapa teori pembangunan yang beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas satu persatu tentang teori ekonomi pembangunan yang secara umum berkembang di masyarakat dan sampai hari ini masih terjadi. Kita akan membahas bagaimana konsep pembangunan dalam Islam. Konsep ini banyak diungkap oleh seorang ulama bernama Ibnu Khaldun. Dia merupakan ahli sejarah, tetapi dia tidak melepaskan mengkaji tentang berbagai perubahan sosioekonomi. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibnu Khaldun, dia telah menulis sebuah buku di mana buku tersebut diberi nama Muqaddimah, merupakan jilid pertama dari 7 jilid buku Ibnu Khaldun tentang sejarah, yang sering disebut dengan kitab atau buku Al-Ibar, atau buku tentang pelajaran-pelajaran atau tentang sejarah. Jilid terakhir dari kitab Al-Ibar ini adalah berisi tentang autobiografinya Ibnu Khaldun atau At-Ta'rif Ibnu Khaldun, yang memuat pokok-pokok pandangan terhadap kondisi sosioekonomi dan politik yang terjadi di masanya. Kondisi yang mengantarkannya kepada pengabdian sebagai seorang filosof sejarah. Bisa dikatakan bahwa kebutuhan adalah pangkal penemuan ini juga merupakan fakta filosofi sejarah atau penafsiran yang cerdas dari peristiwa-peristiwa sejarah yang secara umum muncul ketika kebutuhan bagaimana Ibnu Khaldun ini menyusun sebuah buku. Kita tahu bahwa Ibnu Khaldun ini juga merasakan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh ekonomi yang lain. Salah satu sejarawan terbesar yang pernah tercatat, ia hidup pada masa yang sangat sulit akibat keterpurukan yang menimpa masyarakat. Nah, salah satunya yang dia alami adalah pada masa di Andalusia, di Spanyol, kemudian sampai di negara Timur Tengah. Ia hidup pada masa yang sangat sulit akibat keterpurukan yang dilanda oleh masyarakat Muslim. Kekhalifahan Abbasiyah yang berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, sekitar 3/4 abad sebelum ia dilahirkan, tepatnya setelah terjadinya gempuran, pembakaran, dan penghancuran Baghdad dan kota-kota di sekitarnya oleh bangsa Mongol. Ada beberapa faktor seperti yang pertama ada perang salib tahun 488 sampai 690 Hijriah. Kemudian invasi Mongol tahun 656 sampai 758 Hijriah. Dan kematian atau disebut dengan Black Death, ya, kematian gelap atau Black Death tahun 740-an Hijriah, ya, juga bertanggung jawab atas melemahnya sebagian utama negara-negara Muslim. Di samping itu
ada periode Mamlak atau tahun 784 sampai 922, di mana Ibnu Khaldun menghabiskan lebih kurang sepertiga umurnya adalah pemerintah yang korup dan tidak efisien, dan mengekor kepada kebijakan-kebijakan yang justru makin mempercepat kejatuhannya. Nah, dalam hal ini Ibnu Khaldun kemudian yang terlahirkan pada tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi, dan bukan di Sheffield atau Isbillah, ya, tempat di mana keluarganya tinggal selama hampir 700 tahun sebelum kemudian berimigrasi. Ketika ia menginjak usia 10 tahun, teror kematian gelap atau Black Death mengorbankan kehidupan kedua orang tuanya beserta para kerabatnya, sanak keluarga, dan guru-gurunya. Akibatnya ia mengalami penderitaan yang amat parah. Sementara kota Maghribi atau Afrika Selatan, sebelah barat kota Mesir, yang mana Tunisia menjadi bagiannya, juga mengalami kekacauan politik akibat perang antar dinasti. Inilah yang kemudian melatar belakangi sebuah konsep yang didesain oleh Ibnu Khaldun dalam membangun konsep ekonomi pembangunan melalui pendekatan sejarah. Disinilah ia menyelesaikan draft pendahuluan di Qal'at, ya. Di sana ada 4 tahun yang dia akhirnya menulis sebuah kitab Al-Ibar. Kemudian dia pindah ke Tunisia dan tinggal di sana dari tahun 780 sampai 784 Hijriah untuk mencari rujukan pustaka dalam rangka penyelesaian karya sejarah yang sangat fundamental ini. Akhirnya pada tahun 1382 ia pindah lagi ke Kairo. Di sana ia mendapatkan sambutan hangat karena reputasinya yang baik telah tersebar di sana. Dan di sana pula ia menghabiskan sisa-sisa usia profesionalnya hingga kemudian meninggal tahun 808 Hijriah pada usia 74 tahun. Secara keseluruhan, teori Ibnu Khaldun dapat kita jelaskan sebagai berikut. Di mana teori Ibnu Khaldun tentang pembangunan dan kemunduran itu disampaikan bahwa keseluruhan model Ibnu Khaldun dapat diringkas dalam beberapa nasihatnya kepada pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, ada kekuatan kedaulatan atau al-mulk tidak dapat dipertahankan kecuali dengan mengimplementasikan syariah atau hukum-hukum yang telah ada di dalam hukum Islam. Yang kedua, syariah tidak akan dapat diimplementasikan kecuali oleh sebuah kedaulatan atau al-mulk. Harus ada pengambil kebijakan untuk yang menerapkan semua hukum-hukum Islam tersebut. Yang ketiga, kedaulatan tidak akan memperoleh kekuatan kecuali didukung oleh sumber daya manusia atau ar-rijal. Yang keempat, sumber daya manusia tidak dapat dipertahankan kecuali dengan harta benda atau al-mal. Yang kelima, harta benda tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan atau al-imarah. Yang keenam, pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan atau al-adl. Yang ketujuh, keadilan merupakan tolak ukur atau al-mizan yang digunakan Allah SWT untuk mengevaluasi manusia. Dan yang kedelapan, kedaulatan mengandung muatan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan. Muqaddimah merupakan penjelasan atas nasihat ini yang terdiri dari 8 prinsip atau kalimat hikmiyah dari kebijakan politik yang masing-masing dihubungkan dengan yang lain untuk memperoleh kekuatan dalam sebuah alur daur, di mana pemulaan dan akhir darinya tidak dapat dibedakan. Inilah yang kemudian sebuah pola yang mudah kita pahami. Di dalam kekuatan dari model ini terletak pada karakternya yang lintas disiplin dan dinamis. Maka teori yang akan dibangun oleh Ibnu Khaldun yang mudah kita pahami adalah teori sosiodinamika.
Di dalam teori sosioekonomi dinamika atau sosiodinamika ini, model dinamika Ibnu Khaldun, seperti yang ada di dalam gambar ini, kekuatan model ini terletak pada karakternya yang lintas disiplin dan dinamis karena menghubungkan seluruh variabel yang ada pada gambar. Kalau kita lihat, maka hubungan seluruh variabel sosio, ekonomi, dan politik, termasuk pemerintahan dan otoritas politik, keyakinan dan aturan perilaku atau syariah, kemudian manusia, harta benda dan cadangan sumber daya, kemudian pembangunan, kemudian keadilan, dalam sebuah perputaran interindependen yang masing-masing mempengaruhi yang lain dan pada gilirannya akan dipengaruhi oleh hal-hal yang lain pula. Mengingat operasi daur ini terjadi dalam sebuah reaksi berantai dalam sebuah periode yang sangat panjang, 3 dimensi atau hampir 120 tahun. Suatu dimensi dinamisme dimasukkan ke dalam keseluruhan analisis dan membantu menjelaskan bagaimana faktor-faktor politik, moral, sosial, dan ekonomi berinteraksi terus-menerus dan mempengaruhi kemajuan dan kemunduran atau jatuh bangunnya suatu peradaban. Dalam suatu analisis jangka panjang seperti ini tidak berlaku pola ceteris paribus karena tidak adanya variabel yang konstan atau tetap. Salah satu variabel bertindak sebagai mekanisme pemicu jika salah satu sektor masyarakat bereaksi secara searah dengan mekanisme pemicu, maka keseluruhan akan mendapat momentum melalui sebuah reaksi berantai dan seiring perjalanan waktu akan menjadi sulit untuk mengidentifikasi sebab dari efek tersebut. Kata yang digunakan oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah adalah mu'dim atau mufti, yang artinya menyenangkan atau pokok menuju suatu. Namun demikian, kita harus menganggap bahwa mekanisme yang dibuat oleh Ibnu Khaldun ini adalah sebuah proses yang daur ulang, proses yang tidak bisa dipisahkan antara satu hal dengan hal yang lain. Teori yang pertama, pemerintah dan otoritas politik, atau disebut dengan G atau G. Negara sebagai otoritas politik harus berperan total untuk melindungi rakyat, bukan memeras atau semena-mena berbuat tiran dan kejam. Yakni pengakuan individu harus dilakukan oleh negara atau pemerintah atas kepemilikan individu dan penghormatan atas kebebasan individu dalam kerangka nilai-nilai moral ajaran Islam. Inilah yang kemudian melahirkan diskursus di dalam fikih yang disebut dengan teori-teori kepemilikan harta. Negara tidak sepatutnya terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi, rakyat dipersilakan mendapat keuntungan ekonomi, maka negara harus menyiapkan instrumen percepatan pembangunan manusia dan kesejahteraan. Maka konsep berikutnya muncul yang namanya bagaimana negara mengatur perekonomian masyarakat. Rumus yang kedua, itu konsep yang kedua, keyakinan dan aturan perilaku atau syariah. Seluruh masyarakat memiliki aturan perilaku yang bersumber dari cara pandang hidup mereka sendiri. Maka untuk bisa menciptakan sebuah keteraturan, maka institusi yang dapat melakukan perilaku ini adalah hukum-hukum agama. Maka harus ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana masyarakat menerapkan perilaku yang mereka ciptakan sendiri. Maka menerapkan aturan-aturan hukum Islam secara menyeluruh atau kafah serta jujur adalah kunci ketaatan masyarakat. Jadi kunci untuk bisa menciptakan sebuah perubahan di masyarakat harus diiringi dengan regulasi-regulasi oleh negara. Yang berikutnya adalah N atau sumber daya manusia. Pembangunan peradaban berhubungan dengan kesejahteraan dan penderitaan masyarakat.
Ini mengacu pada surat Ar-Ra'd ayat 11 dan 41. Maka penting manusia bagi kemajuan dan kemunduran peradaban ini dalam rangka untuk menciptakan sebuah perubahan yang ada di dalam masyarakat. Perubahan ini menjadikan sebuah pemicu yang nantinya akan menciptakan pola-pola perubahan yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Khaldun, mengacu kepada surat Ar-Ra'd ayat 11, yaitu yang dikatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan pada ayat 41 disebutkan kerusakan yang kian merajalela adalah karena ulah tangan manusia sendiri. Inilah yang kemudian menjadi sebuah legitimasi yang diusulkan oleh Ibnu Khaldun bahwa sumber daya manusia dan bagaimana manusia mengelola seluruh hal yang muncul di dalam sekitarnya ini menjadi pemicu penting untuk menciptakan pembangunan peradaban. Yang berikutnya dari teori Ibnu Khaldun, G, pembangunan, dan J, keadilan. Pembangunan harus ada peningkatan yang nyata pada kesejahteraan masyarakat. Maka pembangunan akan menjadikan input berbagai spesialisasi atau profesi yang akan bermunculan sejalan dengan tumbuhnya kebutuhan manusia atau division of labor. Maka dalam konsep pembangunan ini, bagaimana negara mampu memotivasi masyarakat untuk menjadi munculnya beragam profesi-profesi baru sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Pembangunan tidak akan terwujud tanpa adanya keadilan. Maka perbuatan mengurangi harta orang lain dengan cara pungutan liar, perampokan, kriminalitas, memaksa seorang bekerja padanya terjadi perbudakan, menuntut hak yang tidak semestinya, bahkan atau di sini adalah pemerasan, bahkan tugas yang bertentangan dengan syariah adalah perbuatan ketidakadilan. Maka dalam konsep ini Ibnu Khaldun sangat setuju sekali jika sebuah daerah dinyatakan modern, maka tingkat kriminalitasnya sangat rendah. Maka agar terjadinya keadilan harus memperkuat asobia, solidaritas sosial. Maka untuk menciptakan hal tersebut, agar tidak terjadi yang namanya ketimpangan-ketimpangan sosial di masyarakat, maka Ibnu Khaldun menawarkan harus ada kerukunan antar sosial masyarakat yang disebut dengan solidaritas sosial atau rasa persaudaraan, atau dalam era kekinian disebut dengan kesetiakawanan sosial. Maka sangat penting sekali kita terapkan model semacam ini di era kekinian, terutama dalam menciptakan pembangunan ekonomi agar terjadinya pemerataan ekonomi. Yang terakhir adalah tentang W atau harta benda dan cadangan sumber daya. Kekayaan tidak bergantung pada bintang dan gemerlapnya emas dan perak, tetapi bergantung aktivitas ekonomi. Ini sebagai kritik Ibnu Khaldun, di mana semakin besar kegiatan ekonomi, maka semakin besar pula pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan tabungan dan tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur. Maka ketika tabungan dapat digunakan untuk dibelanjakan, untuk kesejahteraan masyarakat umum, diberikan kepada yang berhak, mengurangi kemiskinan orang lain, maka konsep yang muncul pada teori ini adalah bagaimana menciptakan suburnya perilaku masyarakat yang berbagi dengan masyarakat yang lain. Contohnya tentang hibah, mereka masyarakat antar masyarakat saling memberi hadiah, kemudian terjadinya mekanisme zakat, munculnya proses infak dan sodakoh, serta bermunculan wakaf.
sebagai aset publik. Maka akan membuat masyarakat sejahtera, kemakmuran, dan meningkatkan kewibawaan, baik itu pemerintah maupun masyarakat, dalam tanda kutip, yaitu seluruh bangsa. Demikianlah saudara sekalian, berkenaan dengan teori-teori pembangunan ekonomi yang telah kita kaji bersama pada pertemuan ini. Mudah-mudahan menjadikan manfaat bagi kita semua dan selalu bisa menjalankan bagaimana perintah-perintah Allah dalam merubah sebuah masyarakat yang pada asalnya masyarakat yang tradisional atau masyarakat yang terbelakang untuk bisa bertahap menjadi masyarakat yang sedang berkembang, bahkan akan menjadi masyarakat yang modern. Demikian saudara sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.